Tadi, berbagai macam aplikasi tadi, semuanya dirancang untuk manusia. Jadi harus ada manusia yang eh, melakukan interaksi, baru sistem itu bisa jalan. Sekarang ada nggak yang sistem bisa jalan tanpa atau bukan tanpa, dengan eh, intervensi manusia yang seminimal mungkin? Nah, itu adalah salah satu ide bagaimana protokol OA itu muncul. Karena semua protokol rata-rata yang ada itu selalu interaksi manusia. Oke, TCP/IP tadi keren kan? Semua mesin bisa ngobrol. Tapi kalau kita nggak nyalain aplikasinya, kalau kita nggak koneksi ke ke servernya, ya nggak jalan kan? Nah, sekarang gimana caranya supaya kalau sesama mesinnya langsung ngobrol aja sendiri, bisa nggak? Kita tinggal tinggal nungguin aja gitu dapat. Pak ChatGPT kan antar sama enggak. ChatGPT kamu nanya dulu kan, baru dia ngolah. Nggak jelas, kamu tanya lagi. Komunikasi manusianya tinggi. Nah, sekarang ini gimana? Kalau antar mesin, masalahnya apa? Tadi kan ada sistem di space, ada sistem ini, ada sistem itu. Apakah semua orang harus belajar semua sistem itu? Nggak mungkin juga kan? Nih, apakah semuanya harus belajar? Nggak mungkin. Jadi, kalaupun dia harus menggunakan, ya paling beberapa saja yang ada di luar kepalanya dia. Nggak bisa semuanya dikuasain sekaligus. Oke? Nah, ini juga yang jadi problem. Metadata untuk arsip, untuk archive, untuk buku, untuk koleksi metadata ya, berarti data bibliografi. Tidak hanya data bibliografi, karena itu di sini disebutkan metadata, bukan hanya data bibliografi, yang secara otomatis tadi komunikasi antar mesin bisa saling tukar-tukaran tanpa harus diminta. Oh, bisa Pak. Nah, itu dia makanya itu protokol OAI. Oke, jadi kalau berita cerita tentang protokol OAI, sejarahnya ada Santa Fe Meeting. Ini tahun 99. Zamannya itu di sana sudah ada EPRIN. EPRIN itu isinya adalah berkas-berkas arsip dari dokumen-dokumen apa majalah atau sorry artikel jurnal gitu ya, atau apapun itu dikumpulin jadi satu, dimasukin di sistem mereka namanya EPRIN, dan itu adalah archive. Mereka menyebutnya archive. EPRIN harus dihadapkan pada antara muka yang macam-macam tadi di space itu termasuk EPRIN. EPRIN ini bukan EPRIN aplikasi, tapi electronic print maksudnya. Archive dalam bentuk electronic print, dicetak dalam bentuk elektronik. Ya, digital lah kalau mau gampang. Di space dan segala macam antar mukanya macam-macam. Sehingga problemnya sulit. Kalau saya mau cari kemudian ternyata adanya di space, sementara saya nggak paham cara pakai di space, berarti saya nggak akan ketemu. Karena itu mau nyatuinnya juga jadinya susah. Ya. Plus tadi belum ada yang merancang adanya protokol yang meminimalisasikan interaksi manusia di dalam. Ya, paling gampang misalnya bikin katalog induk. Semua dikumpulin jadi satu gitu kan, di satu server, lalu kamu cari di server tersebut, selesai. Google, semua website diindeks sama Google, masukin jadi satu, selesai. Tapi apakah itu hal yang apa paling baik? Enggak. Karena kalau makin banyak
yang diindeks, makin banyak yang dikumpulin, artinya hasil pencarian, retrieval, hasil temu kembalinya, itu akan mengikuti skala. Ya. Kalau jumlah yang harus dicari ada di 100 situs yang berbeda, makin sulit. Deskripsi koleksi membantu target untuk memilih. Oke, kita punya, oh bidang saya kedokteran. Kalau gitu saya akan cari arsip-arsip EPRIN, ya, data-data digital dalam bidang kedokteran saja. Makin mengerucut. Oke, tapi tetap aja jumlahnya kan banyak. Masalahnya di sana ada atribut yang berbeda-beda. Yang satu pakai title, kita pakai judul, ya kan? Lalu kemudian kalau yang di apa antara metadata Dublin Core dengan Mark aja udah beda. Mark kenalnya 245 bukan judul. Kalau di Dublin Core kenalnya title juga. Oke, masih nggak ada masalah. Nah, atribut ini kan beda-beda. Oke, udah bisa ngobrol. Tapi saya carinya mau cari judul. Nyari judul di apa database sistem yang basisnya adalah Indomark atau Mark. Kamu cari judul sama dengan nggak ketemu. Harusnya dicarinya di 245 karena Indomark kode judul 245. Gimana kita buat bobot gabungan? Jadi kalau misalnya ada 100 buku, ini buku yang 1 sampai 10 ini yang harusnya paling cocok buat kamu baca. 10 sampai 15 ini kalau yang ini nggak bisa dapat kebaca ya ini masih boleh. Yang 30 ke bawah ya dibaca nggak dibaca, kalau yang 20 udah kebaca sama aja hasilnya. Nah, kira-kira ada bobot seperti itu nggak waktu kita nyari? Atau hanya sekedar ngumpulin aja? Ini ada 1.000 buku, keluarin deh itu semua. Gimana caranya? Membobotkan dari berbagai macam sumber tadi, ya kan? Nah, gara-gara tadi datanya juga banyak, ada judul, ada 245, nampilinnya gimana? Antar mukanya gimana? Browsingnya akan sulit. Nah, ini semua mungkin kalian nggak akan sadarin sebagai pengguna. Tapi orang yang rancang sistem yang pengen bisa mengakses semuanya, hal seperti ini jadi hambatan. Oke, bisa kalian dengarkan lagi ke depan ya. Ini tinggal diklik aja. Waktu manen, nah ini kalau makanya namanya OAI, Open Archive. Kenapa bukan eh, buku, Open Book Inisiatif enggak? Karena archive itu record ya, lebih luas cakupannya kalau di luar negeri. Buku kalau itu buku penelitian, laporan ya, maka itu bisa jadi record. Oke, mengumpulkan metadata record jadi satu ini adalah harvest. OAI PMH, hanya kan harvest ya, memanen. Jadi dia akan mengumpulkan metadata ya dari satu tempat, dua tempat, tiga tempat dikumpulin di satu, ya kan? Lalu kalau udah kumpulin jadi satu, atributnya pun disamain. Oh, yang sana 245 kita ganti jadi judul. Maka dengan menggunakan interoperabilitas yang kita harvest tadi, kita langsung tahu begitu cari judul ya dia akan nyari, oh judul ini artinya 245 di sistem yang sana, di sistem yang lain artinya title, jangan pakai judul. Jadi ada memudahkan terutama ya dalam pencarian karena atributnya sama udah, dan juga algoritma ranking pembobotannya akan lebih mudah. Dan browsing, browsing apa sih browsing? Ada yang tahu browsing? Browsing, ada yang paham? Saila Asti, Saila, Saila, Saila Asti. Manggilnya siapa ya saya? Asti. Iya, Pak. Browsing apa browsing? Di browsing aja dulu. Sering kalian mau ngomong pasti browsing. Penelusuran, Pak.
Penelusuran retrieve, browsing. Kurang tepat. Kalau penelusuran, kalian menelusur, kalian mencari sesuatu. Browsing itu nggak mencari. Browsing Iya, itu sama dengan skimming. Skim apa skim? Susu skim. Nggak pernah denger ya. Skimming, skimming, skimming. Cuma di permukaan saja. Nah, itu browsing. Jadi, cuma ngeliat-ngeliat judulnya doang. Kalian kalau di Tokopedia cuma lihat foto-fotonya doang. Oh, ini bagus, barulah kalian pilih. Nah, itu browsing. Tapi begitu kamu milih, kamu udah nggak browsing lagi. Tapi waktu kamu mencari tanpa ada tujuan gitu kan. Oh, lagi lihat-lihat aja kok. Nah, itu browsing. Beda ya dengan retrieval tadi. Menelusur. Kalau menelusur kan kamu sudah niat. Oh, saya pengen cari tas modelnya ini. Kalau mau belanja. Jadi, eh, karena semuanya sudah jadi satu atributnya, maka waktu browsing pun lebih mudah. Dan semua orang begitu paham strukturnya, ya gampang banget nyari informasi di dalamnya. Oke. Nah, di OIPMH ada tiga unsur, ada data provider, ada istilah, sorry, bukan ada tiga unsur, ada tiga istilah yang mesti kalian pahami perbedaannya. Data provider, service provider, dan one service yang bisa menjalankan dua-duanya sekaligus. Jadi di protokol OIPMH itu ada yang namanya data provider di mana fungsinya dia adalah sumber informasi yang akan dipanen. Oke. Service provider dia yang memanen. Kalau kerjanya cuma manen doang ya dia cuma ngumpulin doang. Tapi ada lagi satu lagi yang bisa manen sekaligus bisa menyediakan penelusuran. Bukan hanya sekedar browsing, browsing, penelusuran ya. Dua-duanya kalau dia bisa penelusuran maka dia harusnya juga bisa browsing. Nah, kemudian ada juga yang bisa dua-duanya. Bisa service provider, bisa data provider, plus bisa searching, mencari. Jadi satu layanan bisa berfungsi kedua-duanya juga. Saya juga bisa sebagai orang yang manen, tapi saya juga bisa data saya bisa dipanen oleh service yang lain, service provider yang lain. Nah, ini harus kalian pahami data provider, service provider, dan yang apa memang bisa menjalankan keduanya dalam satu sistem. Di OIPMH versi 1 yang sekarang sudah versi 2 dan belum ada update, artinya masih bisa digunakan sampai sekarang. Makanya Dublin Core untuk metadatanya, ya kan? Kenapa pakai Dublin Core? Nah, ini alasannya. Fokusnya adalah mencari media atau objek yang berbentuk dokumen. Kalau hanya dokumen, berarti artikel gimana? Bisa nggak untuk karya-karya yang lain yang bentuknya bukan dokumen? Video, kemudian audio misalnya. Bisa nggak? Nah, itu idenya OIPMA 1 di awal fokusnya masih ke dokumen. Kenapa OIPMA 1 ini? Nah, OIPMA 1 dikeluarkan karena ternyata OIPMA 1 bisa ini spesifikasi untuk bisa saling bekerja samanya sederhana. Nah, di sini makanya kita akan belajar. Modelnya juga harvesting, jadi dia akan memanen, mengumpulkan. Masih fokus 1.0 ya. Masih fokus ke dokumen. HTTP ini standar protokol untuk mengakses situs internet ya. HTTP, ada HTTP, ada HTTPS. Lalu kemudian request-nya juga get post, ini juga standar. Kalau kalian ngirim request, mau search, maka perintahnya adalah get. Kalau post berarti ngirim, tapi nggak ditampilin di URL ya, di alamatnya nggak muncul. Kalau get
biasanya muncul. Nanti kita lihat get dan post. XML responses, Dublin Core-nya pakai yang unqualified, tapi dia sebenarnya bukan search protocol. Dan dia masih eksperimental. Fungsinya dia hanya untuk memanen. Lalu muncul 1.1. Nah, yang terakhir ini 2.0. Antara 2.0 dan 1.x itu tidak kompatibel. Artinya kalau kalian mau pakai protokol 1.x, 1110, boleh aja. Tapi kalau kalian kemudian ganti ke 2.0, maka data yang kompatibel ini sudah tidak lagi kompatibel begitu kalian ganti ke 2.0. Tetap dibangun berdasarkan pengalaman 1.x dari yang make protokol OAI, feedbacknya apa dicatetin. Oke. Pertukaran metadata resources berkali-kali antar sistem ini dimungkinkan dengan adanya 2.0. Jadi kalau saya sudah pernah datengin Anda, minta data koleksinya, lalu saya datangin lagi minta data koleksinya, nggak ada masalah. Berkali-kali sebanyak apapun nggak ada problem. Bisa jadi saya minta, lalu kemudian Bu Nita juga minta data yang sama ke Anda. Karena itu juga harusnya protokol OAI PMH memungkinkan hal itu terjadi. Ini semua sekali lagi 2.0 nggak mungkin jalan kalau nggak ada feedback dari pengguna-pengguna dari 1.0 dan 1.x. Dan OIPMA ini bisa jadi sebagai deliberation, membebaskan teknologi OAI untuk lebih berkembang. Oke, masih sama, tetap bukan source protocol, ya kan, sama ya. Hanya saja 2.0 sudah lebih stable. Sebelumnya yang 1.0 dengan 2.0, yang 2.0 nggak kompatibel ya dengan yang 1.0. Nah, sekarang semua perbaikan harus minimal kompatibel dengan 2.0. Kalau nanti ada perubahan, 2.0 akan harusnya jadi standar kompatibilitas. Kasarnya kira-kira gitu. Oke, ini bisa kalian baca, kalian bisa dengarkan penjelasannya sendiri. Nah, ini tadi data provider, service provider, dan harvesting. Yang atas ini bisa Slims, bisa DSpace, bisa Aprint, bisa apa Omeka. Selama saya nggak tahu Greenstone support nggak ya? Kalau Greenstone bilang dia support OAI PMH, maka artinya Greenstone juga bisa masuk di sini. Google, Google support OAI PMH nggak? Kalau dia support, dia bisa masuk sini sebagai data provider. Nah, yang di bawah sini nanti adalah service provider yang akan menyediakan service, yang akan memanen data dari mana-mana. Lihat, satu database bisa diakses oleh banyak pihak. Dari sini bisa, dari sini bisa, ya kan? Ini juga, yang ini dari sini bisa, dari sini bisa. Satu service provider bisa ngambil dari seluruhnya atau sebagian. Yang ini semuanya. Double-double dong, Pak. Iya. Tapi kan itu kan tanggung jawabnya si provider. Kenapa mau ngumpulin sebanyak itu? Apakah memang itu semua dibutuhkan? Kalau semuanya dibutuhkan ya nggak apa-apa dikumpulin. Ya, di sela-sela itu ternyata ada agregator. Nah ini yang tadi saya bilang, dia bisa berfungsi sebagai data provider sekaligus service provider. Kalian lihat, ini sumber datanya bisa masuk di sini, bisa masuk di sini. Tapi yang tiga terakhir tidak langsung masuk ke service provider 2 dan 3. Mereka masuk dulu ke agregator, pengumpul, bukan pengepul. Dipanen dulu, lalu kemudian hasil dari panenan itu dipanen lagi sama si ini. Jadi tahapannya 2 kali. Nah, ini semua data apa? Data, metadata, terutama untuk menggunakan protokol
Dublin Core ya, bisa untuk buku, bisa untuk koleksi, bisa untuk artikel, bisa untuk macam-macam. Bahkan bisa dikombinasikan. Ada lagi nih protokol namanya Z3950. Kalau ini protokolnya untuk pencarian, temu kembali. Tadi retrieval ya, penelusur. Perhatikan bedanya ya, panahnya. Keuntungannya OIPMH2 adalah simple, sederhana banget. Dia basisnya web, artinya kalau ada firewall pun harusnya tembus. Karena protokolnya protokol standar internet HTTP ya, tadi ya. Access control, compression, error code, semuanya menggunakan protokol HTTP. Toolkitnya juga tersedia banyak. Multiple service provider can harvest multiple data provider, ensuring a wider spread of data. Coba kalau misalnya ini, gitu kan, datanya si ini nih, katakanlah ini A, B, C, D, E, F, G. Kalau A ini berarti kan hanya tersedia di sini dan di sini kan, dia nggak tersedia di tempat lain. Yang ini hanya ada di sini doang bahkan. Yang ini hanya ada di sini. Yang ini dua sama. Oh, tapi ini ada nih yang satu lagi bisa nyambung. Nah, eh, dari sini kelihatan service provider itu bisa manen dari banyak tempat. Artinya secara tidak langsung begitu kita panen, maka data yang kita panen itu adalah jadi metadata yang bisa kita manfaatkan, bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya yang punya doang. Butuh satu layer untuk, sorry, dia jadi dasar, ya. Karena dia ngumpulin data, udah jadi indeks, tiap mau ngapain aja terserah, kita tinggal bikin lagi satu layer lagi, layer tampilan, yang intinya untuk pencarian misalnya. Dan protokol OIPMH itu komplement, saling melengkapi dengan protokol Z3950. Z3950 tidak lain adalah pertukaran data elektronik ya, digital. Mana tadi? Nah ini Z3950 SRW. Carilah di internet SRW itu apa, Z3950 itu apa, kalau mau lebih detail. Nah, dengan adanya OIPMH, maka even seluruh dunia bisa mengkonsolidasikan, menggabungkan arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian, dengan karya ilmiah. Dan kemudian namanya juga open, berarti nggak boleh ditutup-tutupin. Kalau bilang saya sistemnya support OAI, maka harusnya tidak ada lagi data yang eh, kalian punya 1.000, yang boleh diakses cuma 100 doang. Nah, itu nggak ada tuh kayak gitu. Karena intinya adalah free access. Karena sudah dikumpulin, maka dia jadi interface-nya konsisten. Baik di level penyedia arsip maupun yang memanen. Low barrier control untuk melakukan info apa implementasinya itu mungkin nggak perlu izin dulu, nggak perlu software ini, dan gampang banget kalau menurut mereka. Dan standarnya juga sama, HTTP, XML, Dublin Core, nggak ada masalah. Nah, ini kira-kira gambarannya bagaimana apa OAI itu bekerja. Jadi ini harvester baik sebagai eh, metadata data provider maupun service provider, gambarnya sama ya. Berarti ini repository, repository yang kemudian diharvest. Nah, ini adalah gambarannya. Tapi sebelum diharvest, yang minta siapa? Ini dulu harvest. Tolong dong, arsip kamu terbaru keluarin. Nah, kira-kira gitu. Dikirim requestnya lewat HTTP. Masuk ke metadata dokumen.
Oh, Bapak nyari 25 yang teratas, 25 yang terbawah, 25 yang di tengah-tengah. Oh, saya mau cari 25 yang di atas. Berarti kalau udah dapat langsung dikirim metadatanya. Di sini baru ditawarkan sebagai jasa. Jadi waktu itu sempat si UI kalau nggak salah eh, ininya di ban, nggak bisa diakses sistem perpustakaan. Two group of participation, jadi minimal harus ada dua, ada yang menyediakan data, ada yang manen. Kalaupun mau jadi satu, boleh, tapi source-nya apa? Apa yang mau kamu panen? Kamu mau panen dari diri kamu sendiri, kan aneh ya. Data provider, open archive, dan repositories, free access to metadata, not necessarily free access, full text. Free access berarti full text atau full resources. Low barrier, implementasinya sangat mudah karena gampang. Service provider, ini tugas-tugasnya. Ini contohnya ya. Print, image, OPAC, museum, archive. Mereka jadi data provider semua. Lalu kemudian itu akan dipanen oleh pemerintah. Jebret, masuk. Maka sekarang kalau saya mau cari, ya saya nggak perlu cari satu-satu di sini. Saya cari di repositorinya pemerintah yang sudah dieksekusi. Oke, banyak banget nih listnya. Sekali lagi, HTTP ya. Six request types. Ada 6 basic data perintah di bahasa Israel. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi dari sini data providernya dipanen sama harvester. Harvester ini kemudian dipanen lagi. Datanya di copy lagi. Nah, kalau data provider ini nggak langsung tempel di sini, tapi harusnya ke sini dulu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Contohnya, jadi si service provider minta ke data provider, tolong cariin rekor-rekor punyamu yang terbaru. Perintahnya gimana? Ini perintahnya seperti ini. Oke, lalu si datanya yang punya data akan bilang, saya punya 267 data yang kamu minta, tapi saya kasih dulu 100 ya. Ini kalau mau nerusin pakai token ini, resumption token namanya. Pakai token ini, nanti saya kirim lagi 100 berikutnya. Oke, di-download 100. Perlu lagi nggak? Iya, perlu. Kirim lagi. Saya perlu lagi nih, link ini sekaligus dengan resumption token-nya. Di sini nggak ada resumption token ya. Saya langsung bilang bahwa tolong resumption token-nya yang ID 1 tadi. Oke, nggak ada masalah. Saya punya 267. Saya akan kirim yang 100-nya nanti. Ini 100 lagi dulu. Terus tadi ID 1, sekarang ID 2. Perlu lagi nggak? Saya perlu semuanya. Oke, data providernya kan ngirimin lagi. Nih, saya punya 267. Tapi ini yang terakhir nih, yang saya punya 67 terakhir. Kirimin. Nah, resumption token berarti kode bahwa ini masih ada nggak sih datanya gitu ya. Kira-kira ini halaman 1, halaman 2. Masih perlu halaman 3, 4 nggak? Kalau masih tulis di sini. Nah, itu OIPMA. Cara kerjanya gimana sih, Pak? eh Saya share screen lagi.
Ini kerjaan kakak-kakak kelas kalian. Dan kemudian saya jadikan penelitian, bahkan sampai penelitian ke level doktoral saya. Kalian bisa akses wardiono.my.id/OHSSJI. Tuh, kenapa nih nggak jalan? Server saya jalan nggak? Wardiono my ID. Tuh, oke, jangan pakai ini. Dari tadi bermasalah soalnya. Saya pakai H aja. Wardiono my ID slash OHS slash SCI. Nah, ini dia. Ini protokol eh, server saya sudah dipasang. Fungsinya sebagai service provider. Apa yang dipanen? Yang dipanen adalah jurnal. Jurnal apa? Jurnal bidang Library Information Science yang open access, khususnya yang diterbitkan di Indonesia. Oke, jadi di sini nanti kita akan belajar install ini. Ini kalau kalian lihat, terus ini adalah judul-judul jurnal yang diindeks. Ngumpulinnya gimana, Pak? Nah, tadi karena cuma minimal, dan ini dirancang untuk bisa komunikasi mesin dengan mesin, maka ini sederhana jadinya. Saya cuma daftarin jurnal-jurnal yang mau saya indeks, lalu kemudian saya bilang, tolong diupdate indeksnya. Tet, sekali. Saya tinggal. Kalau internetnya cepat, mungkin sehari dua hari selesai. Atau nggak sehari dua hari, 1-2 menit selesai. Tapi kalau koneksinya jelek, koneksi antar data provider dengan service provider ya. Kalau datanya jelek, berarti dia nggak akan 1 menit 2 menit, bisa lama. Oke, 2019, coba kita lihat kapan ini terakhir di indeks. 2022 ada ya, 2022. Saya masih bisa masuk nggak ya? Oke, tutup. Oke, nah, ini kalau saya mau mengelola arsip, Maktabah Syamlah, bukan. Maktabah, Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan. Oke, Eh, bisa nggak ya kita manage? Oke, kita coba dulu. Saya mau, ini artikelnya yang saya sudah ambil 95 artikel. Saya mau update. Saya bilang aja update. Oke, yakin? Ini udah di-share belum sih? Belum di-share ya? Sudah, Pak. Udah ya? Kok ininya nggak muncul? Oke, saya klik oke. Ini saya bisa tinggal nih. Kalau koneksi ke maktabahnya aman, oke. Tadi berapa? 95 kan? Maka sekarang jumlahnya jadi 103 artikel dari majalah tersebut. Dan ini si Indonesia Open Access LIS Journal ini ada total kalau nggak salah kemarin hitungannya sebentar coba terus kalau nggak salah 12 ribuan. Terakhir aja langsung berapa? Salah. Browse search ya. Search semuanya. Search semuanya. Nggak ada. Search.
All archive, sorry. Nah, ini dia. Jumlahnya ada 12.000 artikel. Saya ngapain ya? Saya cuma daftarin aja majalahnya apa aja. Ini majalah kebetulan. Kalau dengan Slims bisa, selama Slims tadi mendukung protokol OAI. Dengan Dispace bisa, Dispace mendukung protokol OAI. Artinya, model yang sama ini bisa kita manfaatkan untuk bikin katalog induk juga. Karena kita bisa ngumpulin baik itu data bibliografi koleksi perpustakaan, ini kalau ini jurnal ya kan, ada juga mungkin apa repositori, kita kumpulin jadi satu bisa, karena semuanya sudah ngobrol dengan protokol OAI. Dan nggak perlu saya cariin tadi dari 95 jadi 103 ada berapa? 8 artikel baru kan ya? Nggak perlu saya cariin, oh ini udah, ini belum, ini udah, ini belum. Saya tinggal bilang tadi, update dong metadatanya, klik. Makanya tadi intervensi manusianya cuman minimal. Yang atur mesinnya sendiri itu. Gitu. Itu yang akan kita eh, coba bangun hari ini. Jadi kalau yang sudah punya Laragon, tolong diaktifkan Laragonnya. Kita akan coba sama-sama. Oke, saya coba aktifkan Laragon saya. Ini Laragon saya ya. Laragon. Oke. Balik lagi PHP-nya untuk yang aplikasi ini, karena ini aplikasi lama, belum ada yang terbaru, kita mesti ganti dia jadi PHP 5, 56. Jadi saya akan ganti PHP-nya PHP 56. Oke, enaknya Laragon bisa kita ganti tuh. Start. Oke, jalan ya. Udah jalan benar. Oke, kita coba lihat. Web. Oke, info. Udah jalan benar. Aplikasi yang kemarin udah jalan belum? Kemarin kita masukin apa? Katalog induk ya. Katalog induk sekarang udah jalan nih. Kalau saya panggil, sebentar saya minimize dulu. Ini bloknya gangguin. Hide. Oke. Kalau saya panggil localhost, katalog, katalog induk. Jalan. Catatannya ada di hmm, eh, grup Telegram kita ya. Tinggal tambahin beberapa baris teks karena huruf-hurufnya yang beda. Oke, sekarang kita mau pasang satu lagi aplikasi tadi. Namanya aplikasinya OHS, Open Harvester System. Ada di mana? Kalian bisa akses itu di PKP, OHS. Ini dia. PKP SVU. Anda bisa larinya ke sini ya. PKP SVUCA gitu. Lalu ada di mana? Karena itu versi lama, jadi kita publishing software. Sorry. Try demo, hosting, other service, research, community, retired, software, retired. Ada di balik, di belakang. Re, sorry.
Sensitif sekali nih. Retired. Udah pensiun. Nah, ini. Ada di sini dia. Open Harvester System. 5X, jadi 56 masih bisa. MySQL yang terbaru masih bisa. Apache jalan, nggak ada masalah. 232, download. Chill. 2012. Hampir berapa? 11 tahun yang lalu ya. Udah 11 tahun yang lalu. Cuman 4 mega, kalian download aja. Saya sudah download. Jadi saya download ada di sini. Ini. 232. Lalu saya ekstrak. Saya copy saja. Taruh di mana? Taruh di Laragonnya. Laragon di www-nya. Kemarin satu tempat sama katalog induk. Paste. Kalau sudah diekstrak, dia jadinya sekitar tadi ini 14 megaan. Nah, ini kalau kalian mau bikin kerja sama katalog induk, pakai ini enak banget. Nggak perlu di apa? Kalian tinggal tadi, kalau mau manen dari perpustakaan X, ya tinggal, oke, update dong, tag. Mau 20.000, mau 100.000, mau 1 juta, ya nanti biar nanti mesinnya aja ngobrol. Selama datanya tadi masih belum habis, ya dia akan terus ngobrol. Atau selama koneksi internetnya masih aman, dia akan jalan. Oke? Namanya OAS 232. Sekarang saya panggil dia. Tadi kan Union Katalog ya. Sekarang saya ganti namanya jadi OHS. OHS apa? OHS minus satu titik. OHS minus, oke. OHS minus 2.3.2. Teng teng, error log. Is not safe, system zone. Oke, biarin lah. Ini settingannya si ini. Tapi nggak apa-apa. Masih bisa jalan. Kalau mau dimatiin berarti PHP ininya mesti dibenerin. Saya coba benerin deh biar kamu nggak pusing. PHP ini. Mana PHP ini? Oke. Lalu kemudian saya bilang error display. Mana error display? Expose PHP, limitnya. Nah, ini. Error reporting. Nah, kita pakai yang ini. Production. Oke. Kalau ini kita tambahin. Oke, Ctrl S. PHP-nya kita matiin lagi dulu. Pas Laragonnya. Restart, bukan dimatikan. Sorry. Stop. Nyalakan lagi. Sinyal nggak? Yes, yes. Oke. Error log is not safely system zone required, bla bla bla, default time zone. Ya, biarin dulu deh. Yang sudah berkurang. Errornya sudah berkurang. Oke. Nah, di sini yang kalian perlukan tinggal database-nya apa, ya kan? Ininya apa? Kalian setting di sini. Bahasanya apa? Oke, saya bikin database-nya dulu. Buat nampung data. Kan tadi kita mau manen. Mau manen kan kita harus punya tempat. Punya tempat buat nyimpen datanya di mana. Jadi saya kembali ke Laragon.
Saya pakai database yang ini aja. Oke, masuk MySQL. Saya mau bikin database baru di Laragon saya. Create new database. Namanya OHS misalnya. Ini pakai UTF-8 aja, nggak usah tinggi-tinggi. UTF, mana UTF-8? Nggak ada UTF-8. UTF-8 doang nggak ada. Iya, oke. UTF-8 MB4. UTF-8 32. UTF-8 MB4. Pak, cari yang mana sih, Pak? Cari yang Unicode. Mana Unicode? Jadi semua huruf harusnya bisa masuk. RS, T, ini dia. Unicode. Jangan yang 520, yang ini aja. Oke, sudah ada ya OHS. Passwordnya apa? Sama kayak kemarin. Jadi sekarang saya kembali lagi ke sini, saya bilang, yes, support MB string, bahasa lokalnya English, Unicode-nya 28, oke. Connection character set, not applicable, boleh biarin. Kalau mau kalian paksain pakai Unicode juga nggak ada masalah. MD5, nah ini. Akun buat memanage ini siapa yang punya? Saya bilang nama saya saja deh. Username-nya Wardiono. Password-nya 1Q 2W 3E 4R. Repeat password 1Q 2W 3E 4R. Alamat emailnya Winers Gmail. Oke. Yang bisa kita pakai MySQL. Karena yang lainnya ada sikunya. Ada dalam kotak ya. Kalau dalam kotak berarti nggak bisa dipakai. Localhost. Username-nya, nah ini. Database-nya OHS, benar. Username-nya apa kemarin? Masih ada yang ingat? Kita coba buka aja. Hmm, oke. Katalog induk, UC config ya. Oke. Oh, admin root 1Q2W3E4R. Oke. Berarti di sini username-nya admin root. Root-nya pakai R besar atau R kecil? Root besar, R-nya besar. 1Q2W3E4R. Huruf besar kecil? Enggak. Oke. Nah, kita udah bikin database-nya kan? Centang. Kalaupun mau, kita juga bisa bikin. Tadi OAS kita ganti bikin baru deh, nama database yang lain. Namanya Wardi. Boleh aja. Nah, ini kali ini kita centang. Jadi saya akan create database baru namanya Wardi. Install Open Harvester System. Teng teng. Yang error, mudah jalan. Berhasil tuh. Bikin, login. Saya bisa login deh. Tadi namanya siapa? Wardi Yono. Passwordnya 1Q2W3E4R. Login. Nah, ini dia. Oke, saya mau nambahin. Nambahinnya gimana, Pak? Nah, ini archive. Mau nambahin kartu katalog SLIMS. SLIMS atau OAI-PMH atau OJS. Nah, ini mesti kalian cek dulu, bener nggak situsnya support OAI-PMH.
Jadi ini catatannya, kita buka satu-satu ya. Kalau Slims, misalnya Slims, coba kalau alamat Slims siapa yang bisa kalian pakai? Slims Web ID demo kalau nggak salah. Yuk, berjalan. Oke, ganti. eh Apa situs Slims yang kalian tahu? Ciseeng, Web ID Slims. Mari juga Ciseeng ya. OA, OAI titik PHP. Nah, keluar ya. Jadi sekarang kalau kita tambahin OAI PHP, dia keluar. Berarti Slim sudah support OAI 2. Oke. Kalau ini Slim. Kalau Eprin gimana Eprin? Eprin punyanya siapa Eprin ya? UM Metro. Oh, ini Ahmad Dahlan deh. Coba kita lihat Ahmad Dahlan. Oke. Eprin ya. Dan di sini ada di bawah Eprin. URL-nya ini. Coba kita panggil. Ctrl V. Nah, OAI 2 request result. Teng, 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 teng. Oke, berarti dia support OAI 2. Di space gimana? Cari. Kamu harus cari apa tadi? Alamat ininya dulu nih yang paling penting nih. Bahwa ini adalah URL untuk mengakses apa? Jurnal. Sorry. Untuk mengakses protokol OAI dari aplikasi yang kita mau ambil dari data provider. Ini kalau saya terusin misalnya ya, saya mau ngambil ini nih, punyanya si siapa tadi? Universitas Ahmad Dahlan ya. Ada berapa datanya? Ada yang tahu? Cara nyarinya gimana? Terus, tuh bisa kehitung tuh berapa tuh? 13.918, kurang lebih. Masih banyak lagi nih. Oke, saya mau ngambil nih, Universitas Ahmad Dahlan. Hmm, banyak ya tapinya. Jangan banyak-banyak deh, ntar kelamaan. Yang kecil aja ada nggak? Coba cari repositori yang masih sedikit. Punya siapa repositori? Prince punyanya Undip, Undip, ACID, Udip, Undip, nggak ada Undip. Hmm. Nggak ada juga. Undip repositorinya apa ya? Undip repositori. Oh, Rama. Ini Rama adalah semua repositori yang ada di eh, Indonesia. Kayaknya ada 273, harusnya bisa kalian cari ya. UIN Malang, banyak-banyak isinya, yang dikit aja. Universitas Islam Bandung, oh, oke, cuman 37. Kita lihat alamatnya di mana dia. Ini dia pakai DSpace. Waduh, DSpace, alamat ininya apa ya? Coba kita cek. Tuh, nggak mau repositorinya. Ya, kalau nggak mau berarti dia memang tidak bisa dipanen berarti. Oke, mau. Eh, OIPMH-nya gimana? UAI, mau nggak dia? Apa, oh bukan. Berarti dia nggak mau, bukan lagi dimanggil. CGI, OAI, dia Tomcat soalnya saya agak nggak apa, nggak familiar saya.
Coba cari yang lain dulu sambil nunggu. Ting. Oh, AI-nya nggak jalan kayaknya nih. Di space OAI URL access. Uh, Macam-macam kita mesti ngecek nih. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Oke. Berarti tadi mesti tambahin server OAI. Nah, apa? Di space? Ya, lupa. Repositori Unisba. Repositori.unisba. Oke. Keluar, tambahkan server OAI. Ya, nggak jalan juga. Bismillah. Ya, nggak jalan. Berarti OAI-nya nggak bisa diakses. Yang bisa diakses tadi Eprin sama Ciseeng. Ciseeng banyak nih datanya. Oke lah, nggak apa-apa pakai Ciseeng. Saya ambil URL-nya, ya. Nih, kalau kalian mau nyobain, bisa nyobain barengan sih seru sebenarnya. Lalu kemudian at archive, saya masukin ini perpus Ciseeng. Oke, deskripsinya latihan ambil, sorry, memanen data OAI SLIMS, Perpustakaan Desa Ciseeng. Oke, image nggak perlu. Nah, ini kita masukin di sini URL-nya. Sorry, sorry, sorry. Yang di sini base URL. Slimsnya sendiri ada di mana? Slimsnya ada di sini kan? Nah, admin emailnya, waduh nggak tahu admin emailnya siapa. Indeksnya list record, oke. Pakai Dublin Core. Save. Bismillah. Specify OAI URL is not valid. HTTPS Ciseeng web ID OAI 2P. Kenapa nih? HTTPS OAI 2. Ini dibilang nggak mau. Oke, kita coba cek. Atau jangan-jangan jaringan saya lagi yang keblok. Tadi Slim mau ya. Kalau OAI saja mau nggak? Oke, mau. Kita coba OAI saja. OAI, save. Hmm, apa lo balik ya? OAI base URL. Oke, Slimsnya sisanya nggak mau. Kita coba ganti eh, yang lain.
Ini pakai apa? Ini pakai April. Oke, ini kita ambil yang ini aja di April ya. Copy. Saya ganti ini jadi punya siapa ini? Teknokrat. Oke. April Teknokrat. April Teknokrat. Mau diabaikan nggak apa-apa, karena ini tidak ada tanda apa bintangnya ya. Ini kita masukin yang ini. Alamatnya kita masukin yang ini. Yang URL-nya ada di sini, yang alamat aslinya ada di atas. Jangan sampai ketukar. Oke, Dublin Core, siap, save. Nah, sudah dapat ya satu teknokrat. Sekarang saya manage. Kita lihat ya, browse. Print teknokrat masih kosong ya, zero record. Sekarang kalau saya back, manage, oke, ini saya bilang update, enak banget. Oke, tempat paling bawah, sini ada update metadata index, saya klik, oke, kerja ya dia. Udah kita tinggal, saya balik lagi ke depan, terus, print teknokrat, zero record. Oke, all archive. Nah, sekarang udah masuk deh tuh. Terus, rancang bangun aplikasi. Rekornya apa? Tuh, dari Teknokrat. Asik kan? Nggak perlu ngapa-ngapain, kalian bisa dapat seluruh data repositori dari Universitas Teknokrat. Oke, ini beres nih. Dah. Kalau mau ditungguin gitu ya. Nanti tadi Teknokrat ada berapa isinya? Teknokrat tadi ada, coba, Rama. Teknokrat. Berarti harusnya ada 3.944 entry kita punya. Terus, udah 112. Oke, terus dia ngambil, oh ini punya Saputra Ogi. Aslinya di mana? Kalau kita klik aslinya, dia langsung lari ke record yang ada di sana. Punyanya Saputra Ogi ya. Ini dia, Saputra Ogi kan? Nggak perlu macam-macam. Data kita yang kesimpan, ini. Abstraknya ketemu. Jadi, kalau misalnya di kalian kerjasama dengan 5 perpustakaan, 10 perpustakaan, 100, pasang ini aja satu. Taruh di server, semua bisa akses. Selesai. Oke, nanti saya coba cek ya, bagaimana cara ngilangin ini nih.
Set function in case use any of this method still most likely you misspelled time zone. Oke, ntar saya coba cek. Gimana cara ngilanginnya supaya karena saya juga udah lama soalnya nggak mainan ini juga sekarang udah nggak muncul kan si i- jadi kalian bisa ngambil eh, OJS, Open Journal System. Kalian bisa ngambil SLIMS. Kalian bisa ngambil ePrint. Kalian bisa ngambil DSpace selama kalian tahu URL-nya yang disediakan. Pertanyaannya adalah, apakah OAI ini kita tidak perlu lapor? Namanya juga open. Artinya, begitu kamu klaim bahwa kamu kompatibilitas punya kapasitas eh, apa interoperabilitas berbasis Open Archive Initiative (OAI), maka ya harusnya otomatis bisa dipanggil karena open. Mau kerjasama dengan siapapun, kalian bisa bikin model seperti ini. Dengan perpustakaan A, B, C, D, E, F, F, G. Oke, jurnalnya apa? Yuk kita kumpulin jadi satu. Jadi nanti kalau anggota jaringan, pergi aja ke server ini. Nanti semua jurnal, ya harusnya punya berapa jurnal misalnya. Lalu jaringan apa, nodes yang lain berapa? Jurnal open access-nya. Yang lain lagi berapa? Gabungin jadi satu, kita bikin indeks. Indeks kerjasama apa? eh, Jurnal indeks kerjasama perpustakaan ABCD. Ya. Kalau misalnya tadi SLIMS bisa, saya nggak tahu kenapa nggak bisa ya. Nanti mesti dicek. Itu harusnya katalog induk juga bisa dibikin dengan cara seperti ini. Pakai apa? Oh, saya pakai ini slide. Ini slide support, support OAI nggak? Oh, support. Oke, selesai. Yang menarik lagi, kalau kamu perhatikan, saya buka baru lagi Opa Indonesia One Search. Siapa yang belum pernah ke Indonesia One Search? One Search ID. One Search ID itu basisnya juga protokol OAI. Artinya, sebenarnya OHS ini adalah versi sederhananya dari One Search. Karena kalau One Search semua perpustakaan di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, kamu bisa pilih-pilih itu mana aja yang mau kamu indeks. One Search juga ngindeks semua OJS. Bisa dikerjain. Tuh. Ada pertanyaan sampai di sini? OHS. Ada yang lagi mau nyobain atau lagi sedang mencoba? Pak, mau nanya, Hmm. tadi untuk ngecek apa suatu sistem itu dia basisnya OAI itu tadi di belakangnya pakai server terus OAI ya Pak? Eh, Kalau ngelihat catatan yang tadi sih katanya begitu, tapi ada dua nih kan. Saya buka lagi ya. Catatannya mana? Nih, kalau untuk di space sebelum yang versi 7, nah itu problemnya lagi tuh. Berarti kita mesti tahu dulu di space-nya versi berapa. Katanya bisa pakai server OAI. Atau bisa jadi, belum di-share ya? Udah di-share belum sih? Belum ya? Pak, Bentar, saya share. Nah nih, udah kelihatan? sudah Pak. Nih, ini katanya nih masalahnya nih. Saya juga belum ngecek, saya cuma baru cari doang kan, karena saya nggak
jarang manen dari DSpace. Jadi kalau DSpace, kalau dia pakai DSpace, maka kamu mesti masukin URL-nya, tambahin garis miring Sword V2 atau garis miring /OAI. Itu untuk yang DSpace 7 ke bawah. DSpace 7 dan yang ke atas mesti pakai garis miring server. Nah, tadi kan kita nggak tahu tuh DSpace-nya versi berapa ya. Makanya tadi saya coba-coba. Ini kalau DSpace. Saya nggak terlalu suka DSpace karena ganti-ganti gitu. Kalau yang namanya tadi apa Eprint dari versi 2, versi 3 itu semuanya sama. Ini dia akan nampilin seperti ini. Yang kamu ambil tinggal ininya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, sebenarnya kalau di OneSearch ada, ini juga di OneSearch sebenarnya kalau OneSearch-nya jalan, itu ada tuh. Bagaimana cara menyambungkan OneSearch dengan DSpace, OneSearch dengan Slims, OneSearch dengan InlistLite. Kalian bisa belajar dari situ URL untuk masing-masing software. Tapi ini nggak nyambung-nyambung nih. Setakan nasional, sih. Koneksinya kacau. Oke, ada pertanyaan? Saya sih masih penasaran nih kenapa si Slims nggak mau jalan ya. Ntar coba saya cek juga. Saya akan coba eh, cek tadi ya perbaikan untuk yang ini nih supaya bisa hilang. Gimana caranya? Kalau udah berhasil nanti saya kabarin di grup. Nah ini lihat, kamu mau cari ini, lalu kemudian oh langsung aja ke sisa putranya, PDF-nya. Tok, selesai. Tar dulu, coba kita lihat. Kita tinggalkan ya tadi. Tadi ditinggal baru 25 kalau nggak salah. Sekarang udah jadi berapa? 749. Ini komputer ini saya matiin, laptop ini saya matiin. Ya mati, karena kebetulan komputernya mati ya apa berarti kan Laragonnya juga mati ya. Tapi kalau apa komputer ini nyala gitu ya 24 jam, saya matiin browsernya saya matiin, dia tetap jalan. Oke, coba hubungi kami. Cara gabungnya mana sih cara gabung? Pencarian, analisis jejaring, pengetahuan. Oke, saya lupa. Dulu ada kalau nggak salah satu link langsung. Nanti duplikat lebih banyak opsi Explorer admin. Kita pencarian admin kayaknya. Duh, admin kok sini. Salah berarti. Bukan admin. Dulu ada maaf dibuang. Ada bagus banget itu informasinya. Aneh nih. Informasi yang dibutuhin sama orang malah pada nggak ada sekarang. Ya, nah, oke. Oh, masih ada nih. Wiki. Wiki OneSearch namanya. Nyambung nggak? Ya, linknya udah nggak ada. Haruskah? Oke, coba kita cari ya. Wiki OneSearch. Tutup dulu. Hide. Apa? Wiki.onesearch. Wiki.one.
Search ID. Oke, sambil nunggu, ada yang mau tanya lagi? Jelas? Jadi sebenarnya kalau kalian bisa nginstall ini gitu ya, ini juga bisa jadi layanan kalian. Tawarin tuh ke perpustakaan. Sini mau nggak saya bikinin indeks untuk bidang kedokteran, jurnal indeks bidang kedokteran, ya kan? Bidang, oh kita perlu ini, oke. Nih saya siapin indeks untuk seluruh artikel open access jurnal bidang matematik. Wih, senang banget itu pasti dosen-dosen dan mahasiswanya. Kalau kalian jadi pustakawan bisa bikin kayak gini. Indeks untuk setiap apa bidang yang ada untuk setiap fakultas. Tinggal kamu minta mana sih jurnal yang keren menurut dosen-dosen dan mahasiswa dari Fakultas Psikologi. Daftarin. Lalu kalian buat list OJS-nya apa aja. Pasang si OHS, indeks. Lalu kamu bilang, nih saya sudah punya 12.000 artikel bidang psikologi untuk dari 50 majalah misalnya. Wah, seneng banget pasti bos kalian sebagai pustakawan. Nah, kayak gini-ginian ini kan diajarin gitu ya. Tapi kalau kalian nggak manfaatin buat kerja, ya selesai sudah. Padahal kalau ini kalian manfaatin buat kerja, naik pangkat kalian mungkin bisa lebih cepat kali. Paling tidak kalian diakuin, oh iya nih anak pinter nih, ini anak tahu memanfaatkan sumber-sumber. Itu dong. Ya, Wikione search-nya error. Duh, Perpustakaan Nasional Indonesia. Kacau. Ini kan wakil negara ya? Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain? Kalau mau cari repositori, ya ini, Rama, ada 273. Jangan bilang nggak tahu. Ini Rama juga pakai OAI deh kalau nggak salah. FAQ bukan, launching, introduce. Oh, di space ada nih. FAQ-nya Rama. Kita lagi cek. Error bener Wiki One Search. Ya, ya, error. Atau internet saya kah? Enggak harusnya. Kalian masih dengar saya kan? Masih nyambung kan? WiFi saya? Maksudnya Zoom saya? Kalau masih Masih, nyambung, Kak. repository, print, space, full text. Tuh, lihat. Dipakai juga sama Rama. Rama juga pakai OAI. Yang dipanen apa? Protokol OAI-nya dimanfaatin. Oke? Cobalah, kuasain ini, OAS. Memang jeleknya adalah OAS-nya masih versi kuno, jadi kalian hanya bisa pakai PHP 5 gitu kan. Kalau ada yang terbaru, sudah bisa running di PHP yang terbaru, wah, harusnya lulusan IRC, sudah paham OHS gitu kan. Ntar kerja, saya mau cari dong informasi tentang ini ya.
Kamu bikin aja indeks artikel buat kamu sendiri. Tiap kali ditanyain sama siapa user, mahasiswa penelitian atau dosen lagi apa mau penelitian, mau pengabdian, ini loh informasi terbarunya Pak. Oke, tinggal 26 dari 35 tadi sempat ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, barusan saya nyoba yang Wiki Onset bisa diakses, Pak. Dari Indonesia berarti ya, dari luar negeri nggak bisa nih berarti. Saya dari sini tadi nggak bisa kan? Berarti hanya dari Indonesia doang. Ya. Lalu buat apa tuh? Wiki One Search sudah bisa diakses. Bismillah. Wiki Search.id. Kayaknya bolot koneksinya ke sana. Nggak tahu di sananya atau di sininya. Tapi kalau lihat saya bisa manen data dari si siapa? Universitas 749 ya, saya refresh. Itu jadi berapa? 1422 ya. Nggak perlu diawasin lagi kan? Enak banget kan? Ya, cuman resikonya ya komputer kalian mesti nyala. Makanya ini bagusnya memang antar server. Jadi kalau antar server kan servernya nyala 24 jam. Sana juga nyala 24 jam. Kalau tinggal update, tinggal. Update, tinggal. Tiap 6 bulan sekali saya akan melakukan ini. Nanti bulan Desember saya harus ngerjain update lagi nih untuk indeks jurnal tadi. Ada 52 jurnal saya mau update lagi. Sehingga nanti indeksnya akan yang terbaru. Jadi kalian pun kalau mau cari artikel bahasa Indonesia, akses saja ini. Ini ada semua artikel bidang Library Information Science. Belum ada yang bikin soalnya. Oke, 52 jurnal dari seluruh perguruan tinggi yang punya apa jurusan ilmu perpustakaan. Mau cari ide tentang skripsi, baca-bacalah ini. Baca-bacalah ini. Oh, penelitiannya begini tuh. Kalau memang dia fully access, fully open access, maka kemudian kalian juga bisa dapat langsung artikel. Ini, kalau saya klik di sini, ini langsung lari ke artikelnya nih. Cuman ini nggak langsung lari ke artikelnya nih. Kenapa? Karena ini maksudnya satu baris nih, 1433 10 ini nyambung ke sana. Tapi kalau ini jadi terpisah. Mau nggak? Coba kita lihat. Oh, mau. Artikelnya ada, artikelnya ada, artikelnya ada nggak? Oh, ada tuh bahasa Indonesia. Tinggal di download kan. Susah nyari artikel Pak bahasa Indonesia untuk perpustakaan. Bohong. Saya punya 12.000 artikel nih. Masih kurang 12.000 artikel. Masih gak nemu juga topiknya apa sih sampai seunik itu. Oke, ini kerjasama nih. Ini kerjasama dari perguruan tinggi, eh, Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Ya, asosiasi ya. Artinya kerjasama lagi kan. Meskipun kerjasamanya bukan kerjasama pusat dokumentasi. Tapi bisa dimanfaatin ini buat kerjasama dokumentasi. Kamu bisa cari duit kok dari sini. Apa? Kan sudah pernah bikin itu kan? Paket apa? Penelusuran informasi. Udah pernah belum? Kalian udah ngambil paket penelusuran informasi belum?
kemas ulang. Sudah, Pak. Nah, kemas ulang itu kan kalau kamu mau nawarin kemas ulang nyarinya gimana? Kalau kamu punya OHS, ya kan, OHIPMH untuk bidang kedokteran sendiri, untuk bidang ini sendiri. Ada orang datang, saya mau artikel-artikel terbaru dong bidang kedokteran khususnya tentang apa mikro biomolekular. Ya udah tinggal kamu cari kan. Nungguin one search ya kayak tadi ternyata. Kalau kalian punya mesin sendiri bisa jualan kan. Nah, itu mestinya ide seperti itu yang dipakai buat apa? Wirausaha kalian. Wirausaha kalian kan perpustakaan, bukan jualan kue basah, bukan jualan kaos. Kalau kalian bisa membuat pekerjaan, menghasilkan uang berbasis ilmu kalian, nah itu kewirausahanya jempol itu. Oke, udah 4:30 di sini. Ntar lagi tutup labnya jam 5. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Tinggal 25. Oke, kalau gitu kalau nggak ada pertanyaan, kita